Akhirnya, Mu Chen dan Qian datang ke sana. Shen berkata kalau Luli akan menikah esok hari. Mendengarkan hal itu, Mu Chen seketika langsung terdiam. Setelah itu, Shen memperkenalkan pemimpin klan Dewa Luo yang bernama Tian He, yang merupakan kakeknya Luli. Melihat Mu Chen di sana, Tian He lalu membawanya keluar sebentar. Di sana ia mengatakan kalau hubungan antara dewa dan manusia sangat dilarang. Ia tahu Mu Chen dan Luli saling mencintai, dan ia tak ingin Mu Chen menjalin hubungan dengan Luli. Ia pun memohon, meskipun ia membutuhkan bantuan Mu Chen, namun peraturan dewa tidak boleh dengan manusia sudah ada sejak lama, dan ia tak mungkin melanggarnya. Mu Chen menyadari akan hal tersebut, dan ia meminta Tian He untuk berfokus menyelamatkan Luli, dan mengenyampingkan urusan itu. Singkatnya, di malam hari, Qian yang sedang tidur dihampiri oleh Mu Bai. Di sana ia mengembalikan energi spiritual milik Qian. Meskipun ia tak bisa bersamanya, namun di sini Mu Bai masih mencintainya. Satu-satunya cara untuk menjauhkan mara bahaya saat ini adalah dengan menjauhi Qian, supaya istrinya tersebut bisa selamat. Setelah Qian bangun, ia pun merasakan kekuatannya saat ini telah kembali. Sesaat ia pun sadar kalau Mu Bai pasti telah datang menghampirinya dan mengembalikan energi spiritualnya saat ini. Di lain sisi, hari pernikahan Luli sebentar lagi akan tiba. Namun terlihat Luli seperti tertekan dengan pernikahan tersebut. Lukman yang datang menghampirinya memohon agar Luli mau menikah dengannya. Ia menjadi budak iblis semata-mata agar mendapatkan kekuatan untuk bisa menaklukkan klan Dewa Luo agar Luli bisa menikah dengannya. Ia berjanji apabila mereka telah menikah, ia tak akan mengganggu lagi klan Dewa Luo. Dan ia juga berjanji akan meninggalkan Raja Iblis dan tidak membuat kejahatan lagi. Namun Luli terus saja diam dan tidak mau berbicara apapun kepadanya. Singkatnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Terlihat tamu undangan yang dihadiri oleh klan Dewa Luo dan klan Dewa Darah telah datang ke sana. Pernikahan Luli dan Lukman juga hendak dilangsungkan. Di waktu bersamaan, burung merak berhasil tiba di klan Dewa Luo dan membawa Mantulo untuk membantu misi penyelamatan Luli saat ini. Menambahnya bantuan satu orang membuat mereka menjadi sangat senang. Kembali ke mereka, Mu Chen akhirnya tiba di sana dan berhasil menyelamatkan Luli. Lukman berkata ia ingin berduel dengannya untuk merebutkan siapa yang pantas mendapatkan Luli. Namun Mu Chen tidak peduli dan terus saja membawa Luli sambil menyerang Lukman. Terlihat Mu Chen dan Luli memasuki sebuah ruangan. Tanpa mereka sadari, ternyata Lukman telah berada di sana. Lukman dan Mu Chen terlibat pertarungan. Hal tersebut dilakukan untuk merebut siapa yang pantas mendapatkan Luli. Namun, Lukman di sini menyadari kalau Luli tak akan pernah menyukainya. Terlebih lagi, Luli siap mati untuk Mu Chen. Hal itu membuat Lukman menjadi stres dan gila. Di waktu bersamaan, Raja Iblis muncul dan tidak menyukai tindakan Lukman, yang lebih mementingkan urusan percintaannya.
Tidak hanya itu, Luqman juga sering tidak menyelesaikan tugasnya yang diberikan oleh sang Raja Iblis. Oleh karena itu, Raja Iblis sudah muak kepadanya dan mengambil kekuatannya yang diberikan kepada Luqman. Alhasil, Luqman kembali seperti dulu lagi dan menjadi lemah karena kekuatannya yang besar saat ini berasal dari Raja Iblis. Setelah itu, Luqman mengaku kalah dari Muchen dan ia pun meninggalkan mereka di sana. Di penjara, Susi menjadi kesal karena kini klan Dewa Darah telah menjadi lemah karena ia tahu kekuatan Luqman telah diambil alih oleh Raja Iblis. Ia pun menggila dan hendak membunuh Sun Er. Untung saja King San berhasil datang tepat waktu dan membunuh Susi hingga tewas. Sun Er seketika langsung memeluknya, karena apabila King San datang terlambat sedikit saja, maka ia, Suantong, dan pemimpin klan Dewa Luo sudah tewas di tempat karena dibunuh. Karena Luqman menjadi lemah, kini ia bersama pasukan klan Dewa Darah berhasil ditaklukkan dengan sangat mudah. Kini tersisa Luqman dengan beberapa pasukan yang ia miliki. Karena tak ada pilihan, ia pun mencoba membunuh Luli. Namun, ia ternyata hanya berpura-pura menyerangnya saja, supaya Luli membunuhnya. Ia tidak menyesal mati di tangan Luli, karena ia sadar apa yang ia lakukan selama ini adalah salah. Dan akhirnya ia pun tewas di tempat. Kini, klan Dewa Luo bisa bernafas lega karena klan Dewa Darah sudah berhasil dikalahkan. Klan Dewa Luo bisa dikatakan sudah terlepas dari bencana saat ini. Namun tetap saja, meskipun semuanya ini berkat bantuan Muchen, kakeknya melarang keras Luli untuk berhubungan lagi dengannya karena peraturan dewa tidak bisa dilanggar. Tanpa sengaja, Mu Feng yang hendak masuk ke sana mendadak tidak jadi karena ia tak sengaja mendengarkan semua obrolan mereka di dalam. Luli tak bisa berbuat apa-apa karena kakeknya hendak mengangkat Luli menjadi pemimpin klan Dewa Luo saat ini untuk menggantikan posisinya. Singkatnya, pemimpin klan Dewa Luo memanggil Muchen, Mu Feng, dan Mantulo untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka bertiga yang sudah mau membantu. Tidak hanya itu, ia juga mengumumkan kalau Luli akan menggantikannya sebagai pemimpin saat ini, karena sudah waktu yang tepat untuk Luli mengemban tugas sebagai pemimpin klan Dewa Luo. Setelah itu, Muchen ditemani oleh burung merak untuk berbicara dengan Luli mengenai hubungan Muchen saat ini. Luli memintanya untuk melupakannya saja karena ia tak mungkin bisa melanggar peraturan mengenai dewa yang tak boleh berhubungan dengan manusia. Namun Muchen tetap keras kepala dan ia berencana mencari cara untuk menghapuskan peraturan tersebut. Di sini Luli tak setuju dengan ide Muchen dan ia pun pergi dari sana. Singkat cerita, ritual pengangkatan Luli menjadi pemimpin telah dilakukan. Ia pun meneteskan darahnya dan leluhurnya seketika memberikan nadi dewa kepada Luli, yang membuatnya sah menjadi pemimpin saat ini. Hal itu disaksikan langsung oleh Muchen dan yang lainnya di sana. Sang kakek juga memberikan kekuatannya kepada Luli, yang membuat kakeknya kini telah tiada. Karena itu merupakan salah satu ritual yang harus dilakukan.
Di lain sisi, Raja Iblis sebentar lagi akan segera bangkit. Mu Bai lalu diberikan lagi sebuah kekuatan yang sangat besar yang seketika mengubah penampilannya seperti iblis. Misinya saat ini harus menggagalkan Mu Chen yang hendak menyelamatkan ibunya di klan Dewa Futu. Apabila ibunya Mu Chen berhasil tewas terbunuh, maka Raja Iblis 100% bisa bangkit kembali. Mu Bai siap melakukan perintah yang diberikan oleh Raja Iblis. Di saat itu, Luli diceritakan mengenai masa lalu yang dimana ibunya Mu Chen, yaitu Dewi Qin yang berasal dari klan Dewa Futu, meminta bantuan kepada klan Dewa Luo mereka untuk membantu melawan Raja Iblis. Namun, kesalahan klan Dewa Luo tidak mau ikut campur dan menolak untuk membantu. Hal tersebut membuat klan Dewa Futu sangat membenci klan Dewa Luo. Setelah mengetahui semua kebenaran itu, Luli sedikit merasa bersalah kepada klan Dewa Futu. Ia pun bergegas menceritakan semuanya itu kepada Mu Chen. Karena bagaimanapun juga, Dewi Qin yang berasal dari klan Dewa Futu merupakan ibunya. Hal tersebut membuat Mu Chen menjadi marah kepada Luli beserta klan dewanya karena menolak untuk membantu ibunya menghadapi Raja Iblis di saat dulu. Namun, mau bagaimanapun juga, semuanya ini bukanlah kesalahan Luli, karena peristiwa itu terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu. Karena merasa bersalah kepada klan Dewa Futu, Luli akhirnya menggunakan kesempatannya sebagai pemimpin klan dewa saat ini untuk memanggil leluhurnya, yang dimana hal tersebut tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Luli di sana menanyakan lokasi klan Dewa Futu saat ini, karena ia ingin memperbaiki hubungan antara klan dewa. Leluhurnya lalu memberikan lokasi klan Dewa Futu kepada Luli. Setelah mengetahui lokasi klan Dewa Futu, ia pun lalu memanggil Mu Chen beserta ayahnya. Di sana ia memberikan informasi mengenai klan Dewa Futu kepada mereka, dan ia berencana pergi ke sana untuk memperbaiki hubungan antar klan dewa. Dengan begitu, kedua klan dewa saat ini bisa bersatu untuk melawan Raja Iblis yang sebentar lagi akan segera bangkit. Mu Feng yang mengetahui hal tersebut segera bergegas pergi untuk menyelamatkan istrinya. Mu Chen sesaat menahannya dan biarkan saja ia yang pergi untuk menyelamatkan ibunya sekaligus istri ayahnya. Karena bagaimanapun juga, sekolah Bei Changling saat ini membutuhkan Mu Feng untuk membuat segel. Mu Feng sebagai ayah menaruh harapan kepada Mu Chen agar bisa menyelamatkan ibunya. Singkat cerita, kini Mu Chen, Luli, dan Burung Merak hendak pergi ke klan Dewa Futu dengan misi mereka masing-masing. Mu Chen yang hendak menyelamatkan ibunya, sedangkan Luli hendak menjalin hubungan lagi dengan klan Dewa Futu. Burung Merak di sini bertugas untuk menemani perjalanan mereka. Di lain sisi, Mu Bai melaporkan mengenai Mu Chen dan Luli yang hendak pergi ke klan Dewa Futu. Ia pun meminta ditugaskan untuk pergi ke sana agar bisa membunuh Mu Chen. Namun, Raja Iblis melarangnya pergi karena Raja Iblis memiliki rencana lain yang hendak ia lakukan. Singkatnya, Mu Chen akhirnya tiba di perbatasan klan Dewa Futu. Namun, mereka tak bisa masuk karena terdapat 3 pilar segel yang tak bisa ditembus oleh sembarang orang. Luli lalu meminta kepada para penjaga perbatasan untuk mengizinkan mereka masuk, karena saat ini ada sesuatu hal yang hendak ia sampaikan kepada pemimpin klan Dewa Futu. Akhirnya, mereka pun diperbolehkan masuk, namun hanya Luli yang diizinkan untuk menghadap.
Di sana, Luli berkata kepada pemimpin klan Dewa Futu kalau ia merupakan dewi sekaligus pemimpin klan Dewa Luo yang baru. Kedatangannya di sana untuk meminta maaf atas peristiwa saat dulu, dan ia ingin menjalin hubungan yang baik agar bisa melawan Raja Iblis yang hendak bangkit. Pemimpin klan Dewa Futu berkata kalau ia akan memikirkan niat baiknya terlebih dahulu dan mempersilahkan Luli untuk menginap di klan Dewa Futu untuk sementara waktu. 我会召集部落长老商讨此事。请。